Kemudian mengapa kesiapsiagaannya masih belum optimal? Ini karena begini, sejak dari kita ini tumbuh ya, bahwa kita tidak merasa bahwa Indonesia ini adalah daerah yang rawan terhadap siklon. Itu biasa terjadi di daerah-daerah di atas 5 derajat lintang utara atau 5 derajat lintang selatan. Pak, kemarin kan disampaikan kalau BMKG sebenarnya udah memberi peringatan dini ya, di Sumber itu 8 hari sebelum bencana dan juga di Aceh, dan Sumbar itu 4 hari. Nah, apakah ini tidak efektif atau gimana sih Pak? Karena kan korban ternyata juga masih banyak yang bergelimpangan nih. Jadi saya jelaskan sekali lagi, jadi 8 hari sebelumnya kita mendeteksi akan terjadi cuaca ekstrim karena ada anomali di atmosfer, ada monsun Asia, seruakan dingin dari arah utara. Jadi dengan kondisi ini kita memprediksi ada cuaca ekstrim itu sejak 8 hari. Tapi bibit siklon itu mulai terbentuk pada tanggal 21 November jam 7 UTC. Jadi di sanalah kita mendeteksi bibit siklon dan kita mengeluarkan lagi press release. Jadi press release kita, komunikasi kita ke pemerintah daerah, semua stakeholders itu berlangsung selama beberapa tahap. Jadi 4 hari sebelum terjadi siklon yang tanggal 25 itu, bibitnya sudah terdeteksi tanggal 21. Itu kita melakukan diseminasi informasi, SMS blast, WA blasting dan sebagainya di grup-grup BPBD di daerah. Kemudian mengapa kesiapsiagaannya masih belum optimal? Ini karena begini, sejak dari kita ini tumbuh ya, bahwa kita tidak merasa bahwa Indonesia ini adalah daerah yang rawan terhadap siklon. Itu biasa terjadi di daerah-daerah di atas 5 derajat lintang utara atau 5 derajat lintang selatan. Jadi di daerah seperti Jepang, Taiwan, ya, Hong Kong, Filipina itu daerah siklon. Bahkan di atas utaranya Papua itu terbentuk bibit siklon yang tahunan itu bergerak melintasi Filipina, berhenti di Laut Cina Selatan. Itu lebih dari 10 kali setahun. Mereka lebih siap. Nah, kita siklon tropis itu bukan kejadian yang lazim karena kita kan berada tidak lebih dari 5 derajat atau 5 derajat lintang utara atau lintang selatan. Jadi ini kejadian yang akibat anomali cuaca dan atmosfer sehingga terjadilah siklon. Sehingga kita secara prinsip kita juga belum begitu siap menghadapi bencana dengan eskalasi sebesar ini. Tapi untuk bencana hidrometeorologi saya kira sudah banyak mitigasi-mitigasi yang sudah kita persiapkan sebelum bencana ini terjadi. Jadi ketika diberikan informasi tentang siklon, persiapannya cukup banyak. Kita menyiapkan semua personel di daerah, drainase itu mulai dibersihkan ya agar siap untuk mengalirkan air. Kemudian semua bersiaga, masyarakat juga menyiapkan bahan makanan dan sebagainya agar nanti ketika terjadi isolasi bisa lebih bertahan dengan lebih lama dan sebagainya. Jadi ada banyak persiapan-persiapan dan tentunya dikoordinir oleh BNPB nantinya. Pak, ini cuaca ekstrim ini apakah Itu tidak berhubungan ya antara cuaca ekstrim dengan mega. Oke, cukup ya. Cukup ya.